Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PB3C dan Ibu dosen Rita Aryana Nur Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai struktur anatomi daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Baik, sebelum berlanjut ke materi pembahasan, alangkah lebih baiknya apabila saya sebagai moderator kelompok 6 ini memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Fitriah Nurhayati dengan NIM 200808663. Yang kedua ada saya sendiri, Almas Melati Nurisyadibah dengan NIM 200808668. Dan yang ketiga ada Apreza Eka Yuliani dengan NIM 200808669. Oke, selanjutnya mengenai materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian daun, yang kedua fungsi daun, yang ketiga karakteristik daun, yang keempat struktur morfologi daun, yang kelima struktur anatomi daun, yang keenam perkembangan daun, yang ketujuh keragaman struktur daun, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu perbedaan daun dikotil dan monokotil. Jadi tetap stay tune in this session. Oke, untuk submateri yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu mengenai pengertian daun, fungsi daun, dan karakteristik daun, akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriah Nurhayati. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian daun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting, biasanya hijau, yang berfungsi sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Namun, dalam penjelasan yang lebih ilmiah, daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang secara umum berwarna hijau dan memiliki fungsi utama sebagai tempat proses fotosintesis atau pengolahan zat makanan. Warna hijau pada dedaunan berasal dari klorofil yang terkandung dalam daun. Daun juga memiliki fungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Hampir seluruh tumbuhan memiliki daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang menjadi salah satu unsur utama dalam fotosintesis. Oleh sebab itu, daun menjadi bagian penting bagi pertumbuhan tanaman. Pada setiap tanaman mempunyai berbagai bentuk, ukuran, dan tekstur daun yang berbeda-beda. Daun dengan ukuran lebar serta bertekstur rata dan memiliki pertulangan daun yang cukup rumit pada tanaman berbunga disebut sebagai megapilis. Sementara, daun yang bentuknya sederhana dan hanya memiliki satu urat disebut dengan mikropilis. Sebagian besar daun tanaman dapat terlihat karena tumbuh dan berada di atas tanah. Namun, ada beberapa daun yang tidak muncul di permukaan tanah. Contohnya, daun tanaman air jenis submerged yang sebagian besar bagian tumbuhan berada di dalam air. Sedangkan tanaman sukulen yang bentuknya menyerupai kaktus biasanya memiliki daun tebal seperti daging. Tetapi daun tumbuhan sukulen tidak terlalu besar dalam proses fotosintesis. Daunnya juga memiliki kemungkinan mati saat usia dewasa. Berikut gambar diagram daun sederhana yang terdiri dari yang nomor 1 itu adalah pucuk daun, yang nomor 2 adalah midvein atau pembuluh utama pada daun, yang ketiga ada pembuluh sekunder, kemudian yang keempat adalah lamina, yang kelima ada tepian daun, yang keenam ada tangkai daun, dan yang ketujuh
kuncup. Nah, yang ke-8 itu ranting. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu fungsi daun. Yang pertama ada tempat proses fotosintesis. Tempat terjadinya proses pembentukan zat makanan bagi tumbuhan yang dikenal dengan istilah fotosintesis. Terdapat sedikit perbedaan terkait fotosintesis pada tumbuhan dikotil dan monokotil, di mana proses fotosintesis pada tumbuhan dikotil terjadi pada jaringan parenkim palisade. Sedangkan proses fotosintesis pada tumbuhan jenis monokotil berlangsung di jaringan spons. Yang kedua, membuat zat makanan. Pada daun terdapat bukaan-bukaan kecil mirip pori-pori yang disebut stomata. Stomata ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan, baik itu tipe dikotil maupun monokotil. Secara umum, stomata akan terbuka saat matahari terbit dan akan kembali menutup saat langit kembali gelap atau saat terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, siang hari adalah waktu terbaik bagi stomata untuk membuka dan menyerap CO2 yang sangat diperlukan untuk memproses pembuatan zat makanan tumbuhan yang dikenal dengan istilah fotosintesis. Yang ketiga, pernafasan dan respirasi. Sama seperti makhluk hidup manusia dan hewan, tumbuhan juga memerlukan energi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Proses katabolisme nutrisi yang dihasilkan energi, serta zat lain seperti air dan CO2 terjadi baik di siang hari dan juga di malam hari. Selanjutnya, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Selain berfungsi sebagai organ pernafasan, stomata pada daun juga berfungsi sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air yang terdapat pada bagian tumbuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, tumbuhan darat secara umum membutuhkan air agar dapat bertahan hidup dan melakukan proses metabolisme sebagaimana mestinya. Sebagian besar air yang masuk ke dalam jaringan tumbuhan melalui akar akan meninggalkan batang dan daunan dalam bentuk uap air. Proses menguapnya air ke udara ini disebut dengan istilah transpirasi. Fungsi daun selanjutnya sebagai tempat terjadinya gutasi. Tidak hanya proses transpirasi, pada daun juga terjadi proses alami yang disebut dengan gutasi. Gutasi ini merupakan sebuah mekanisme proses di mana air yang terkandung di dalam tumbuhan akan keluar melalui hidaton atau struktur daun yang mirip dengan stomata. Saat kondisi tanah mendukung tumbuhan untuk mengasup air lebih banyak melalui akar, namun proses transpirasi atau penguapan sedang dalam keadaan yang rendah. Gutasi pada tumbuhan biasanya terjadi saat malam hari, di mana suhu saat itu sedang dalam keadaan rendah. Selanjutnya, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa sebuah proses perkawinan. Dalam proses ini, individu baru akan muncul atau lahir dari bagian tubuh induknya, dalam hal ini adalah daun. Oke, pembahasan yang ketiga adalah ciri dan karakteristik umum pada daun. Daun adalah bagian paling penting pada tanaman vaskular. Tanaman vaskular adalah tanaman tingkat tinggi yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Tanaman jenis ini berwarna hijau dan bersifat autotrofik, artinya mereka tidak mendapatkan makanan dari makhluk hidup lainnya, melainkan harus menyediakan makanannya sendiri. Caranya adalah melalui proses fotosintesis. Daun akan menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi atau gula simpel dari karbon dioksida dan air. Contoh gula simpel seperti glukosa dan sukrosa. Nah, gula tersebut kemudian disimpan dalam bentuk pati atau semacam tepung. Selanjutnya akan diproses kembali menjadi molekul organik yang lebih kompleks. Contohnya adalah protein dan serat selulosa. Gula juga diproses menjadi bahan kimia yang berguna untuk menjalankan proses seluler pada tanaman. Daun mendapat asupan air dari dalam tanah melalui sistem vaskular yang dinamakan silem, serta memperoleh karbon dioksida dari udara melalui stomata. Stomata berada di bagian luar daun atau epidermis. Setelah gula selesai disintesis, gula harus dipindahkan ke area yang mengalami pertumbuhan secara aktif, seperti akar dan pucuk daun. Pada umumnya, daun berukuran lebar, rata, dan tipis sehingga dapat menerima sinar matahari secara maksimal pada permukaannya.
Cahaya pun dapat terserap dengan baik ke serat-serat daun dan akhirnya mencapai kloroplas. Kemudian terjadi proses fotosintesis. Dedaunan telah diatur sedemikian rupa agar tumbuhnya terbuka dan menerima sinar matahari seefektif mungkin, tanpa menghalangi satu sama lain. Namun, ada juga beberapa pengecualian dan kondisi khusus. Misalnya, pada tanaman yang hidup di area yang berangin kencang, biasanya daun tanaman yang hidup di lingkungan semacam ini akan tumbuh menggantung. Contohnya adalah eukaliptus. Namun, apapun bentuk dan pertumbuhannya, daun tetap menjalankan proses transfer gula dan fotosintesis dengan baik. Daun yang terkena air juga bisa menghasilkan udara dingin. Pada tanaman sukulen, daun berfungsi untuk menyimpan energi kimia dan air. Beberapa tanaman juga memiliki daun yang dapat menjebak serangga. Jenis daun ini terdapat pada tanaman karnivora seperti kantong semar. Bentuk dan struktur daun sangat beragam, tergantung dari spesies tanaman, adaptasi tanaman terhadap iklim, ketersediaan sinar matahari, dan juga faktor lainnya seperti hewan di tempat tumbuhnya, ketersediaan nutrisi, dan kompetisi ekologi dengan tanaman lain di sekitarnya. Daun juga mengalami perubahan bentuk seiring dengan pertumbuhannya. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sinar matahari atau asupan air yang didapat. Beberapa daun juga menyimpan makanan dan air. Oleh karena proses fotosintesis yang terkonsentrasi pada daun, maka daun kaya akan protein, mineral, dan gula. Maka dari itu, daun menjadi sumber makanan bagi banyak jenis hewan. Dari daunlah hewan-hewan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh mereka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Saudari Fitriah. Selanjutnya, submateri yang keempat dan kelima mengenai struktur morfologi daun dan struktur anatomi daun akan dijelaskan oleh rekan saya, Apreza Eka Yuliani. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Struktur morfologi daun. Daun tumbuh dan melekat pada batang. Setiap jenis tumbuhan memiliki bentuk daun yang berbeda. Bentuk daun sangat bervariasi, namun biasanya terdiri atas sebuah helaian pipih dengan satu tangkai daun yang menyambungkan daun ke batang pada nodus. Mengamati satu helaian daun akan terlihat bagian-bagian daun, yaitu tangkai daun atau petiolus, helaian daun atau lamina, dan kadang-kadang ditemukan pelepah daun atau upih daun atau vagina. Apabila daun memiliki tiga struktur tersebut, yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun, maka daun tersebut digolongkan sebagai daun lengkap. Tidak semua daun memiliki struktur yang lengkap, dalam artian hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja, atau hanya terdiri dari helaian daun tanpa dilengkapi dengan tangkai daun disebut sebagai daun tidak lengkap. Mengenai susunan daun yang tidak lengkap, terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, lazimnya disebut daun bertangkai. Yang kedua, daun terdiri atas upih daun saja yang disebut daun berupih atau daun berpelepah. Yang ketiga, daun hanya terdiri atas helaian saja tanpa upih dan tanpa tangkai sehingga helaian langsung melekat dan duduk pada daun disebut sebagai daun duduk. Yang keempat, daun hanya terdiri atas tangkai saja dan menyerupai helaian daun disebut helaian daun semu atau palsu. Daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian, yang pertama upih daun atau pelepah daun atau vagina, yang kedua tangkai daun atau petiolus, dan yang ketiga adalah helaian daun atau lamina. Gambar dari daun lengkap dan daun tidak lengkap dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah bagian-bagian daun lengkap. Yang pertama adalah upih daun atau pelepah daun atau vagina. Pelepah atau upih daun merupakan bagian daun yang berbentuk lembaran tebal atau tipis memeluk batang. Bagian ini kala mudah gugur atau agak permanen. Upih daun selain merupakan bagian yang melekat atau memeluk batang, juga dapat mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai pelindung kuncup yang masih muda seperti pada tanaman tebu dan memberi kekuatan pada batang tanaman seperti membungkus batang, misalnya pada pisang. Batang yang tampak pada pohon pisang sebenarnya bukan batang tanaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu disebut dengan batang semu. Bagian daun lengkap selanjutnya adalah tangkai daun atau petiolus.
Tangkai daun merupakan bagian daun yang umumnya berbentuk silindris dan bertugas dalam penempatan helaian daun sehingga daun bisa leluasa memperoleh cahaya matahari. Bentuk dan ukuran tangkai daun sangat berbeda-beda menurut jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah helaian daun atau lamina. Helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting dan lekas menarik perhatian. Maka suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaian disebut pula sebagai sifat daunnya. Helaian daun seringkali diistilahkan sebagai keseluruhan organ daun karena helaian daun merupakan bagian daun yang paling penting perannya dan yang paling menarik perhatian karena memiliki bentuk, ukuran, serta warna yang beraneka ragam. Bangun atau bentuk daun. Yang pertama adalah bentuk ujung daun. Bentuk ujung daun ini terdiri dari bentuk daun yang runcing atau akutus, meruncing, acuminatus, tumpul, obtusus, membulat, rotundatus, rompang, truncatus, terbelah, retusus, dan berduri atau mucronatus. Selanjutnya adalah bentuk pangkal daun, yaitu terdiri dari yang berbentuk runcing atau akutus, meruncing atau acuminatus, tumpul atau obtusus, membulat atau rotundatus, rompang atau truncatus, dan berlekuk atau emarginatus. Baik, selanjutnya adalah bentuk tulang daun. Bentuk tulang daun ini dibagi menjadi 4, yaitu menyirip atau peninerv, menjari atau palminerv, melengkung atau curvinerv, dan sejajar atau rectinerv. Di bawah ini merupakan gambar dari bentuk-bentuk tulang daun. Selanjutnya adalah bentuk tepi daun. Bentuk tepi daun ini terdiri dari bertoreh merdeka atau folium sectum yang terdiri dari bergerigi atau seratus, bergerigi ganda atau biseratus, berombak atau repandus, bergigi atau dentatus, beringgit atau crenatus, dan rata atau integar. Dan juga bertoreh tidak merdeka atau folium bisectum terdiri dari berlekuk atau lobutus, bercanggap atau visus, dan berbagi atau partisus. Bangun atau bentuk daun selanjutnya adalah permukaan daun. Permukaan daun ini tentunya bermacam-macam, dapat terdiri dari permukaan daun yang bersifat licin atau levis, gundul atau glaber, berkerut atau rogosus, berbulu atau pilosus, bersisik atau lepidus, kasap atau skaber, dan berbingkul-bingkul atau bulatus. Selanjutnya yang terakhir adalah daging daun. Daging daun ini terdiri dari daging daun yang tipis seperti selaput, seperti kertas, tipis lunak seperti perkamen atau perkamentus, seperti kulit atau belulang, dan berdaging. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun. Anatomi daun. Umumnya ada 2 tipe daun, yaitu daun dorsiventral dan daun isobilateral. Yang pertama adalah daun dorsiventral. Ciri-cirinya, tipe dorsiventral apabila jaringan tiang hanya terdapat pada sisi atas dari daun. Yang kedua, biasanya tumbuh horizontal. Yang ketiga, permukaan atas tampak lebih cerah dibandingkan permukaan bawah karena terdapat perbedaan struktur antara bagian atas dan bawah. Dan dimiliki tumbuhan dikotiledoin. Yang kedua adalah daun isobilateral, memiliki ciri-ciri daun yang mempunyai jaringan tiang pada bagian atas dan bawah, tumbuh secara vertikal, memiliki struktur seragam pada bagian atas dan bawah, dan dimiliki semua tumbuhan monokotil dan sebagian dikotil. Dalam Nugroho 2012. Selanjutnya adalah macam-macam jaringan pada daun. Tentunya pada daun memiliki berbagai jaringan. Yang pertama adalah jaringan pelindung, epidermis dan derivatnya, jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Yang pertama adalah jaringan pelindung, epidermis, dan derivatnya. Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun di bawah. Umumnya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri dari beberapa lapis sel. Berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jumlah sel epidermis antara 2-16 tergantung pada jenisnya. Jumlah lapisan epidermis bagian atas biasanya lebih banyak dari permukaan bawah.
Bila epidermis berlapis banyak, maka akan terdapat ruang substomata yang besar antara sel penutup dengan jaringan mesofil. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar umumnya berdinding lebih tebal, dapat berdiri dari lignin, tetapi penebalan itu umumnya terdiri dari kutin. Penebalan kutin ini membentuk suatu lapisan kutikula yang dapat tipis atau tebal tergantung pada jenis serta tempat hidupnya. Nugroho 2012. Derivat epidermis yang pertama adalah stomata. Stomata sebagai derivat epidermis dapat berada di kedua permukaan daun atau disebut dengan daun amfistomatik atau salah satu permukaan daun saja atau daun hipostomatik. Namun pada daun terapung, stomata hanya berada di bagian atas atau daun epistomatik. Letak stomata dapat sejajar dengan stomata lainnya atau stomata penerpor, tenggelam dibandingkan dengan deret epidermis lainnya atau disebut dengan stomata cryptopor, atau kadang-kadang bahkan berada di atas permukaan sel-sel epidermis seperti pada daun terapung. Sel-sel epidermis daun tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup. Stomata berfungsi sebagai jalan bagi pertukaran gas pada tumbuhan dan sebagai pengatur besarnya transpirasi. Yang kedua adalah trikoma. Baik yang berfungsi sebagai rambut pelindung maupun sebagai rambut kelenjar, banyak terdapat di permukaan daun dan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Epidermis yang ketiga adalah sel litoks. Sel litoks merupakan modifikasi dari epidermis mengandung sistolit yang terdiri dari kristal kalsium karbonat bentuk sistolit tidak teratur, dapat mengisi seluruh ruang sel litokis. Yang keempat adalah sel kipas. Sel kipas terdiri dari sederet sel yang lebih besar dari epidermis normal dengan dinding tipis dan vakuola besar. Terdapat di permukaan daun, tumbuhan suku rumput-rumputan dan berfungsi untuk mengurangi penguapan pada peristiwa menggulungnya daun. Nah, gambar di samping merupakan gambar struktur anatomi dengan epidermis ganda. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah mesofil. Mesofil sebagai jaringan dasar terletak antara epidermis bawah dan epidermis atas. Pada kebanyakan tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Sel-sel jaringan tiang berbentuk silindris tegak pada permukaan daun, selapis atau lebih, rapat satu sama lain dan mengandung banyak kloroplas. Karena fungsinya untuk menangkap cahaya, maka kepadatan jaringan tiang tergantung pada intensitas cahaya, yaitu menerima cahaya langsung lebih padat daripada dalam teduh. Jaringan bunga karang tersusun atas sel-sel yang tak teratur, berdinding tipis, lepas dan mengandung kloroplas meskipun jumlah kloroplasnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kloroplas di jaringan tiang. Karena jaringan tiang mengandung lebih banyak kloroplas, maka warna daun yang hanya jaringan tiang dibanding atas saja, dan warnanya lebih gelap. Selain mengandung banyak kloroplas, jaringan tiang juga lebih efisien dalam fotosintesis. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks yang disebut tulang daun. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu tulang daun dan cabang-cabang yang membentuk jala. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daun berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas-berkas pengangkut kecil di antaranya. Fungsi tulang daun sangat penting karena mengangkut air serta zat hara dari tanah dan menyebarkan hasil fotosintesis ke bagian tubuh yang lain sehingga struktur jaringan pengangkut ini harus dapat mencapai semua sel mesofil yang terlibat dalam fotosintesis. Hasil fotosintesis dari sel mesofil masuk ke dalam floem tulang daun yang kecil, sel khusus yang berfungsi sebagai pengantar senyawa-senyawa organik dari sel mesofil ke floem disebut sel transfer. Masih tentang jaringan pengangkut, di dalam berkas pengangkut xilem selalu berada di sebelah atas floem karena tulang daun merupakan kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang. Dalam hal ini, xilem di sebelah dalam dan floem di luar. Susunan xilem seperti pada batang, terutama di ibu tulang daun, terdiri dari trakea, trakeit,
serabut, dan parenkim. Semakin kecil berkas pengangkut, semakin sederhana susunannya. Floem juga terdiri dari buluh tapis, sel pengiring, dan parenkim floem, kecuali pada Pteridophyta dan Gymnospermae floem tanpa sel pengiring. Dapat dilihat, gambar di samping merupakan gambar struktur berkas pengangkut tumbuhan dikotil dan monokotil. Jaringan selanjutnya adalah jaringan penguat. Jaringan penguat pada daun dapat berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim biasanya terdapat dekat tulang daun yang besar di bawah epidermis dan pada tepi tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, serat banyak dijumpai pada berkas pengangkut, sedang pada anggota suku Gramineae, serat membentuk balok panjang pada salah satu sisi ataupun kedua belah sisi berkas pengangkut. Epidermis dengan susunan sel yang kompak tanpa adanya ruang antar sel dan terdapat kutikula pada permukaan luarnya akan berfungsi pula sebagai jaringan penguat pada daun. Yang terakhir pada daun yaitu jaringan sekretori. Jaringan sekretori berupa kelenjar dapat dijumpai pada daun-daun lebar dengan struktur berupa massa sel-sel parenkim padat. Terdapat di ujung berkas-berkas pembuluh. Pada daun substansi sekretori dapat pula dijumpai dalam ideoblas. Sel-sel sekretori ini diklasifikasikan menurut substansi yang disekresikan. Walaupun kenyataannya isi sel dapat berupa campuran beberapa substansi. Contohnya sel resin dijumpai pada tumbuhan anggota Rubiaceae dan Euphorbiaceae, sel tanin pada Anaridiaceae, dan sel mirosin terdapat pada Cruciferae dan Caparidiaceae. Nah, pada slide ini dapat dilihat gambar perbandingan struktur anatomi pada tumbuhan dikotil dan pada tumbuhan monokotil. Yang A itu adalah pada tumbuhan dikotil, ini terdiri dari epidermis atas, stomata, ruang udara, epidermis bawah, kolenkim, parenkim palisade, parenkim spons, ruang lisigen, floem, dan kolenkim. Sedangkan yang B itu adalah anatomi dari daun monokotil. Itu terdapat kutikula, ruang substomata, sel kipas, vena, epidermis atas, epidermis bawah, stomata, ruang lisigen, sklerenkim, metasilem, dan floem. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Saudari Apreza. Selanjutnya, untuk submateri ke-6, ke-7, dan ke-8 mengenai perkembangan daun, keragaman struktur daun, dan perbedaan anatomi daun dikotil dan monokotil akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ke submateri yang ke-6, yaitu perkembangan daun. Secara umum, perkembangan daun dimulai dari tahap permulaan atau inisiasi, yang kedua ada tahap diferensiasi awal, yang ketiga ada tahap perkembangan aksis daun, yang keempat ada asal-usul helai daun, dan yang kelima ada tahap histogenesis jaringan helai daun. Baik, tahap yang pertama yaitu tahap permulaan atau inisiasi. Inisiasi daun dimulai dengan pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil, sel pada sisi pucuk. Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya pada pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda. Primordia daun berasal dari lapisan-lapisan paling luar pucuk batang. Pada semua tumbuhan dikotil, pembelahan periklin yang pertama tidak terjadi pada sel lapisan permukaan, tetapi pada sel yang terletak satu atau dua lapisan di bawahnya. Lapisan permukaan diperluas dengan adanya pembelahan antiklin beberapa kali. Ada kasus yang paling sering terjadi menurut Vaughan pada tahun 1991, yaitu inisiasi dari primordia daun dimulai pada lapisan sel di bawah lapisan permukaan. Dalam hal ini, lapisan sel tunika dan lapisan sel tetangganya dari korpus ikut serta dalam inisiasi primordium yang berbeda. Next ke tahap yang kedua, yaitu diferensiasi awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, primordium daun menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong yang mempunyai bentuk papila kecil atau tonjolan. Penyokong daun terdiri atas lapisan protoderm dan untaian prokambium yang tumbuh secara akropetal dan tidak seberapa jauh dari kambium batang.
Oke, tahap yang ketiga yaitu perkembangan aksis daun. Menurut Sumardis pada tahun 1993, pada kebanyakan daun dikotil dan Gymnospermae, perkembangan aksis daun mendahului helai daun. Hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksial pipih atau rata. Ujung kerucut ini merupakan sebagai meristem apikal. Pada tumbuhan tertentu, dari tahap awal perkembangan ketika primordium masih berukuran 1 mm, peningkatan atau perkembangan lebih lanjut akan terjadi karena pembelahan dan pemanjangan sel yang berjarak dari ujung primordium. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan interkalar. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu asal-usul helai daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan aksis daun muda, sel bagian tepi adaksial terus membelah dengan cepat. Inisial pinggiran adalah sel lapisan paling luar pada tepi helai daun muda. Pada Angiospermae, biasanya inisial ini akan membelah hanya ke arah antiklin dan penambahan sel baru terjadi ke arah protoderm abaksial dan adaksial. Pada daun majemuk menjari dan menyirip, helai daun lateral berkembang dari meristem pinggiran adaksial dan aksis daun muda sebagai dua deretan papila. Pada tumbuhan lain, perkembangan helai daun ada yang terjadi secara akropetal ataupun bisepetal. Oke, lanjut ke tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti relatif lebih awal. Setelah pertumbuhan pinggiran berhenti, pertumbuhan lebih lanjut dari helai daun dilakukan oleh pembelahan sel helai daun. Pembelahan secara antiklin membentuk lempeng meristem. Aktivitas lempeng meristem menghasilkan peningkatan daerah permukaan, tetapi tidak terjadi penebalan organ. Pada helai daun, sel meristem berlapis sehingga relatif mudah untuk melacak asal-usul epidermis, jaringan palisade, dan spons, serta berkas pengangkut. Nah, pertumbuhan daun ini dikendalikan oleh faktor genetis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar dan lingkungan dalam. Faktor luar yang mempengaruhi daun antara lain seperti pasokan air, nutrisi, panjang hari, dan intensitas sinar. Nah, pada gambar tersebut atau gambar yang tertera bisa kita lihat bahwa gambar tersebut adalah asal-muasal primordium atau bakal daun dan helai daun pada tumbuhan lindung. Itu merupakan contoh dari tahapan perkembangan daun. Oke, next ke submateri yang ketujuh yaitu mengenai keragaman struktur daun. Berdasarkan ketersediaan air di lingkungan, keragaman struktur daun dapat dibedakan menjadi tumbuhan xerofit dan tumbuhan hidrofit, yang mana masing-masing memiliki sifat xeromorfi dan hidromorfi. Lalu, apa sih xeromorfi dan hidromorfi itu? Yang pertama, xeromorfi. Adaptasi dari tumbuhan yang bersifat xeromorfi adalah epidermis dapat tersusun atas lebih dari satu lapis sel. Stomata tersembunyi dalam satu cekung, kriptofor, palisade ada pada kedua sisi permukaan daun. Dengan kata lain, parenkim palisade lebih berkembang daripada parenkim bunga karang, dan bahkan parenkim bunga karang dapat tidak ada. Pada epidermis sering tumbuh trikoma dan sel-sel epidermis mengalami lignifikasi yang tebal. Nah, contoh dari xeromorfi ini yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu gambar kaktus atau Cactaceae. Yang kedua, hidromorfi. Adaptasi dari tumbuhan yang bersifat hidromorfi adalah stomata, sering menonjol keluar, memiliki ruang-ruang udara yang lebih besar dan epidermis tanpa kutikula dan berisi kloroplas. Faktor yang terutama mempengaruhi tanaman air adalah suhu, udara, dan konsentrasi serta susunan garam dalam air. Sifat struktural yang paling menonjol pada daun tanaman air adalah berkurangnya jaringan pengokoh dan pelindung, berkurangnya jumlah jaringan angkut terutama xilem, dan terdapatnya banyak rongga udara. Nah, contoh dari hidromorfi ini yaitu tanaman enceng gondok atau Aesornia crassipes. Lanjut ke submateri yang terakhir yaitu mengenai perbedaan anatomi daun dikotil dan daun monokotil. Oke, pada gambar bisa kita lihat bahwa gambar tersebut merupakan anatomi dari daun dikotil dan daun monokotil.
Nah, apa sih perbedaannya dari segi bentuk daunnya? Oke. Yang pertama, bentuk daun dikotil, yaitu bentuk daun dikotil bermacam-macam. Ada yang bertangkai dan urat daunnya yang menyirip atau menjari. Yang kedua yaitu daun monokotil. Daun monokotil berbentuk seperti pita dan pada pangkalnya terdapat lembaran yang membungkus batang serta urat daunnya sejajar. Lalu bagaimana sih atau apa sih perbedaan daun dikotil dan monokotil dari segi anatominya? Oke, untuk daun dikotil terdapat jaringan epidermis yang mana terdiri dari satu lapis sel kecuali tanaman fikus atau karet. Letaknya menyusun lapisan permukaan atas dan bawah daun. Lapisan epidermis tumbuhan dikotil berfungsi melindungi lapisan sel di bagian dalam dari kekeringan dan menjaga bentuk daun agar tetap. Yang kedua terdapat jaringan kutikula yang mana merupakan penebalan dari zat kutin. Letaknya melapisi permukaan atas dan bawah daun. Zat kutin pada kutikula berfungsi mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Yang ketiga terdapat stomata yang mana melapisi permukaan atas dan bawah daun, berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara, serta sebagai sel penjaga sebagai pengatur membuka dan menutupnya stomata. Yang keempat, terdapat rambut dan kelenjar, yang mana berfungsi sebagai alat pengeluaran. Yang kelima, terdapat mesofil, yang mana terletak di antara lapisan epidermis atas dan bawah, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang keenam, terdapat urat daun, yang mana terletak pada helai daun, berfungsi sebagai alat transportasi zat. Lalu bagaimana struktur anatomis pada daun monokotil? Nah, pada daun monokotil terdapat epidermis dan kutikula yang mana terletak pada lapisan permukaan atas dan bawah daun. Jaringan ini berfungsi melindungi lapisan sel di bagian dalam dari kekeringan dan mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Yang kedua terdapat stomata, terletak berderet di antara urat daun yang mana berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Yang ketiga terdapat mesofil yang mana terletak pada cekungan di antara urat daun, berfungsi sebagai pembuat zat makanan melalui fotosintesis. Yang keempat terdapat urat daun yang mana terletak pada helai daun yang berfungsi sebagai alat Adapun UOS atau Unity of Science pada materi anatomi daun ini tertuang pada Quran surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma' fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min tal'iha kinwanan daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaytuna wa rumana mustabiha wa ghaira mutasyabih Unduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah karena materi telah selesai, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.